Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga ya di bulan Ramadan. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu khusyuk untuk menjalankan ibadah puasa ya sampai nanti menuju hari Idul Fitri ya. Oke, kembali lagi di channel Mantri Luka dan seperti biasa di akhir pekan ya. Biasanya kita calling down terlebih dahulu untuk membahas seputar perawatan luka. Tapi di kesempatan kali ini izinkan saya akan meluruskan sebuah hal-hal yang dikonsultasikan ke saya, di mana di minggu ini saya banyak sekali menerima konsultasi mengenai luka akibat kecelakaan motor, ya, di mana banyak sekali kasus-kasusnya yang dikonsultasikan ke saya dari mulai yang warna dasarnya hitam, warna dasarnya kuning, kok ini tambah parah, kok ini tambah meluas, kok nyerinya sakit sekali, ya kan? Oke, maka dari itu hal yang ingin saya luruskan dan hal yang ingin saya ingatkan kepada para pemirsa sekalian ya, ada 5 poin ya, di mana saya sudah mencatatnya di sini. Jadi hal tersebut dapat nantinya bisa diaplikasikan dan juga suatu hal yang mungkin harus dilakukan ya oleh para pemirsa sekalian ya, seperti itu. Oke, yang pertama, apabila terjadi luka akibat kecelakaan motor ya, yang kita harus lakukan pertama kali adalah jangan panik. Oke, karena kalau kita panik, kita takut dan kita berpikirnya berlebihan ya ataupun overthinking, nantinya ditakutkan adalah kita salah untuk memutuskan ya apakah perawatan lukanya sudah baik dan benar ataupun memutuskan hal-hal yang nantinya menjadi sebuah bumerang untuk kita ya. Contohnya adalah dalam pemilihan salep, dalam memutuskan perawatan di mana ya kan. Dan pastinya luka tersebut memang harus dirawat. Oke, itu yang pertama. Jangan panik, tenang, calm down ya. Dan ambillah sebuah keputusan yang baik dan tepat. Oke, satu. Yang kedua, yaitu apa nih ya? Oke, yang kedua adalah silakan putuskan apabila luka tersebut dilihat parah ya, silakan putuskan apakah perawatan lukanya akan dilakukan di fasilitas kesehatan ya, contohnya di rumah sakit, di puskesmas ataupun di sebuah klinik ataupun praktek bidan dan praktek perawat. Silakan ya, apabila lukanya memang parah dan tidak sanggup untuk dirawat secara mandiri. Tapi kalau memang dari para pemirsa sekalian memutuskan untuk dirawatnya secara mandiri, nah ini hal yang perlu saya ingatkan adalah perawatan luka tersebut memang butuh proses ya. Butuh proses dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, Mas lukanya kok tambah sakit, tambah perih saat diberikan salep A contohnya. Ataupun Mas ini kok lukanya berdarah saat dibuat aktivitas. Oke. Contoh lagi adalah Mas ini kok kuningnya semakin melebar dan lain sebagainya. Hal tersebut yang ingin saya luruskan adalah dalam proses perawatan luka akibat kecelakaan motor kebanyakan adalah terjadi luka babras ya. Ataupun kalau dalam istilah perawatannya adalah di stadium 2 atau 3 ya. Di mana saat kehilangan bagian kulit nih, di bagian kulit yang kedua ya, yang namanya adalah dermis, maka biasanya respon nyerinya akan semakin tinggi ya. Sensitif terhadap sentuhan ataupun saat pergantian akan lebih nyeri. Itu yang perlu saya ingatkan ya. Jadi beda dengan luka-luka yang sudah bolong gitu kan, sekalian hilang semua bagian kulitnya gitu sampai ke bawah. Itu akan beda sensasi nyerinya. Bisa dipastikan ya apabila luka babras yang mungkin hanya kehilangan luka bagian atasnya saja, itu akan lebih nyeri ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah banyak yang komplain perihal masalah salep metcovazin ya, dimana kemarin ada yang bilang, Mas ini kok diberikan salep metco tambah perih, kok diberikan salep ini tambah adem.
Nah, itu hal-hal yang perlu diputuskan nantinya apabila para pemirsa ingin memakai salep Medco, silakan. Nah, khusus untuk memakai salep Medco, eh, biasanya yang terjadi adalah akan terjadi pelunakan jaringan yang berwarna putih, ya, bekas salep tadi yang akan membuat jaringan itu akan lunak. Ya, biasanya salep itu akan bekas ya di permukaan lukanya, dan jaringan yang berwarna hitam dan jaringan yang berwarna kuning itu akan lunak. Ya, harapannya apa? Harapannya setelah lunak kita bisa mengangkatnya dan menemukan warna dasar luka yang bagus, yaitu warna dasar luka yang merah. Oke. Nah, hal tersebut biasanya akan terjadi setelah 2 sampai 3 kali perawatan. Oke. Dan ada pertanyaan lagi, Mas, ini harusnya sembuh berapa lama? Nah, luka kronis ataupun luka akut ya, biasanya terjadi pada luka kecelakaan. Ini ada luka akut ya. Biasanya terjadi luka itu bisa sembuh sekitar 2 sampai 3 minggu. Nah, apabila luka tersebut sudah 2 minggu tapi masih nyeri, masih panas, masih bengkak, nah itu perlu ditanyakan ya, ada tanda tanya di sana. Apakah perawatannya sudah baik? Apakah perawatannya sudah tepat? Ya, apakah perawatannya sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan? Nah, hal tersebut memang hal-hal yang perlu diperhatikan nantinya. Nah, kalau tidak, memang akan lama sembuhnya. Ya, maka dari itu saya selalu ingatkan kalau ada hal-hal yang kurang paham, ada hal-hal yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan aja. Oke. Terus kenapa kok setiap konsultasi saya meminta foto lukanya? Karena setiap kasus dari para pemirsa sekalian ini adalah beda-beda. Ya, maka dari itu saya harus menginterpretasi dan mengkaji luka tersebut agar nantinya saran yang saya berikan itu tepat ya dan sesuai dengan kondisi lukanya. Oke, jadi kalau bisa yang berkonsultasi melalui WhatsApp contohnya, kalau bisa sertakan fotonya agar nantinya saya bisa memberikan solusi, memberikan terapi yang baik ya dan perawatannya tepat. Oke. Kalau tidak cocok memakai salep metcovazin, boleh memakai salep banyak sekali. Ada bioplacenton ya, ada duoderm gel, ada Ialuset Plus, ada mungkin yang biasa disarankan oleh dokter yang biasa pakai gentamisin ya kan, pakai nebasetin ya, enbatik dan lain sebagainya. Banyak sekali, silakan boleh dipilih yang sesuai dengan keyakinan dan sesuai dengan kecocokan pasien masing-masing. Oke, itu dia. Selanjutnya yang saya catat di sini adalah cara perawatan sudah, nyeri sudah ya, warna dasar. Oke, warna dasar tadi sudah saya jelaskan. Makanya dari para pemirsa sekalian, jangan panik ya, jangan panik, yang tenang. Yang jelas adalah perawatan luka tersebut ada istilah namanya mempersiapkan warna dasar luka. Jadi dari yang warna hitam ya ataupun kuning harus berubah menjadi warna merah. Kalau dilihat di tepi-tepi lukanya sudah ada warna pink ya. Sebenarnya itu sudah bagus. Hanya saja dikarenakan di tengah itu masih ada jaringan mati, maka luka tersebut tidak mau menutup. Maka dari itu memang harus dibersihkan dengan maksimal, dibuang jaringan matinya dan menemukan warna dasar merah yang akhirnya apa? Akhirnya luka tersebut akan menutup. Ya, seperti itu. Oke. Itu dia hal yang ingin saya jelaskan dan saya luruskan perihal proses perawatan luka akibat kecelakaan motor ya. Nantinya hal-hal yang lain bisa boleh ditanyakan kembali ke saya dan ingat ya, perawatan luka, proses penyembuhan luka itu butuh waktu ya. Tidak bim salah bim langsung sembuh ya. Kalau seperti itu mungkin saya akan banyak dicari orang ya, seperti itu. Oke, itu dia yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf ya, saya berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik, tapi kalau nantinya ada hal-hal yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan kepada saya
Dan mohon maaf apabila selama ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya haturkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa sekalian, dan terima kasih sudah support channel ini, dan semoga nantinya kita selalu diberikan kesehatan. Yang masih ada permasalahan luka segera diberikan kesembuhan, dan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, jangan bosan-bosan untuk menonton channel ini. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Subromulis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.